Memang hadiratnya tiada duanya. Kalau sudah nikmatin hadirat Tuhan kayaknya enggak kepingin melakukan yang lain kecuali nikmatin Tuhan yang luar biasa. Ya, kita dibekali, kita diperlengkapi untuk satu kali turun gunung dan ngadepin realita yang ada, saudaraku. Jadi satu kali Petrus, Yohanes, Yakobus juga diajak retreat sama Tuhan di kaki Gunung Lawu, saudara ya. Di atas gunung Tuhan mau menyatakan kemuliaannya sampai Petrus berkata, "Guru, alangkah kerennya tempat ini. Yuk kita bikin tenda." Artinya mau berlama-lama di situ, nggak pingin cepat pulang. Tapi setelah itu akhirnya selesai dan Tuhan bilang, "Yuk kita turun gunung." Ya, kadang-kadang kita enggak mau turun gunung karena menikmati keindahan Tuhan yang luar biasa. Tapi hari itu dia bawa ini Petrus, Yohanes, Yakobus, kita turun. Kenapa? Di bawah rekan-rekanmu sedang ngadapin masalah yang enggak mudah dihadapi. Ada orang anaknya sakit kerasukan, rekan-rekan doakan enggak selesai. Kita turun hadapin itu. Jadi saya juga menikmati indahnya hadirat Tuhan tadi, pengennya juga enggak usah khotbah ini saudara, ya. Pengennya nikmatin, tapi Tuhan ingatkan, beritahu mereka, nikmatin hadiratku, tapi juga hadapi semua realita yang terjadi di dalam realita hidup kita. Berapa kali hari Minggu diperlengkapi, Senin sampai berikutnya disiapkan, ngadapin banyak hal yang menantang. Apalagi belum apa-apa, tahun ini dimulai dengan banyak tragedi terjadi. Aduh, menyedihkan sekali. Iya, dolar 17.000, saudara. Pesawat jatuh dan semua kru dan awak pesawat meninggal. Puji Tuhan udah ditemukan semua jenazahnya. Banjir melanda, longsor melanda. Kita sampai memasuki tahun ini belum apa-apa, udah kehabisan energi yang begitu banyak. Tapi sekali lagi, kita diperlengkapi dalam hadiratnya untuk siap dibawa turun gunung dan menghadapi semua realita yang ada. Apalagi berapa kali realita yang datang, sengeri yang dihadapin seorang yang bernama Ibu Hana di dalam Alkitab. Saya kenal cerita ini sejak saya mungkin sekolah minggu 44 tahun yang lalu. Ya, tapi kemarin kembali saya baca cerita ini. Kemungkinan karena tidak ada kerjaan di kaki Gunung Lawu. Waktu membaca ini lebih kelihatan sengsaranya seorang ibu yang bernama Hana ini. Yang akhirnya kita tahu lewat dia lahir seorang nabi besar Israel namanya Samuel. Tapi cerita hidupnya cukup mengenaskan. Yuk kita lihat sebentar yuk. Anda mungkin kenal cerita ini tapi kurang mendalami penderitaan dan realita yang dihadapi Hana. Buka 1 Samuel 1, mari kita baca mulai ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim. Nama laki-laki ini adalah Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Suf, seorang dari suku Efraim. Elkana laki-laki ini mempunyai berapa istri? Tuh, enggak baca. Punya berapa istri? Poligami, saudara ya. Ada amin suami-suami, saudara ya. Haleluya. Elkana mempunyai 2 orang istri, yang seorang bernama Hana dan istrinya yang kedua bernama Penina. Penina, istri kedua Elkana, mempunyai anak, tetapi Hana, istri pertama Elkana, tidak memiliki anak. Orang itu dari tahun ke tahun, jadi Elkana itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya di Rama untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di Silo yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinahas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikan kepada Hana istrinya dan kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun Elkana mengasihi Hana, Elkana memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan menutup kandungannya Hana. Saudaraku, lewat ayat yang sebentar. Iya, ayatnya yang ke-6. Tetapi tadi ayat. Ya, ayat yang ke-5 ya. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya Hana. Tetapi madunya selalu menyakiti hati Hana
supaya Hana gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi kapan? Dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Tapi lu kawin lagi, kata Hana gitu, saudara. Ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan ketika Hana perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamat-ngamati mulut Hana perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Lalu kata Imam Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Pak Gembala, bukan, katanya ya. Aku seorang gembala, seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Lalu Imam Eli berkata, pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah Hana perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, yaitu Hana. Ia mau makan, murkanya tidak muram lagi. Dan keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya, yaitu di Rama. Dan ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepada Hana. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ini cerita yang sudah kita kenal, ya. Tapi kemarin cuman kenal ceritanya. Saya pribadi juga begitu. Sampai kurang mendalami sesuatu yang tidak asik dihadapin Ibu Hana ini. Hal yang pertama yang saya catat, yang menyakitkan buat seorang istri, buat seorang perempuan, khususnya yang bernama Hana ini adalah suaminya membagi cintanya dengan perempuan yang lain. Loh Pak, kan mereka tinggal di perjanjian lama Pak, yang mengizinkan poligami Pak. Biasa, lumayan Elkana cuma 2, Abraham aja 3 Pak, saudara. Ya. Daud 1 peluit dikawin, Salomo 1 DKI dinikahi, saudara. Ya. Lumayan ini Elkana cuma 2, kenapa dengan Hana Pak? Mau hidup di perjanjian lama yang menghalalkan poligami, buat istri ketika tahu suaminya membagi cintanya, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Oh iya, padahal ketika suami itu mencintai istri atau mama dari anak-anaknya, menjadi satu-satunya pasangan, itu adalah hadiah terbesar yang orang tua level manapun bisa berikan kado buat anak-anaknya. Wow, saudaraku, ini ternyata Elkana menikah lagi, punya istri kedua. Bukan disembunyikan terang-terangan, saudara. Ya. Makanya waktu saya catat ini hal yang tidak mudah loh dihadapi loh. Hana ngadapin realita suaminya yang kemarin bilang hanya dia satu-satunya miliknya. Melkiades ternyata, saudara. Ya. Aduh, gombal belaka, saudara. Ternyata punya yang lain, dan lebih menyakitkan lagi ketika Hana ngadapin realita kedua. Apa realita kedua? Loh, dengan aku kok enggak pernah punya anak ya? Kok dengan perempuan lain anaknya ombyoan ya? Tahu realita ini menyakitkan buat Hana? Dengan saya, kata Hana,
laki yang sama, sperma yang sama, enggak pernah berhasil membuahi sel telurku. Tapi dengan perempuan yang lain, punya anak laki, punya anak perempuan, dan kalimatnya jamak semua, anaknya banyak ini saudaraku ya. Kesimpulannya Hana adalah yang bermasalah gua ini. Yang ada masalah adalah saya ini. Ada masalahkah dengan ovariumku? Ada masalahkah dengan sel telurku? Sampai enggak pernah bisa dibuahi oleh sperma suamiku. Jadi kesalahan ada pada pesawat televisinya Hana, saudara. Ya. Ada pada Hana ini masalahnya. Yang pertama dia dibuat sakit hati dengan suaminya. Yang kedua dia dibuat pedih dan sakit dengan keberadaan dirinya sendiri. Wow. Jangan-jangan kalau kita jadi Hana sudah tidak bisa bedakan mana baygon, mana ginseng. Udah tidak bisa bedakan saudaraku ya. Udah gelap saudaraku. Sakit dengan suami, pedih dengan suami, pahit dengan suami yang membagi cintanya, pahit dengan dirinya sendiri loh. Yang tidak bisa ngasih keturunan. Mungkin ini nggak ada di Alkitab, asumsi saya. Hana lapor sama papa mamanya Elkana, mertuanya, gimana anakmu kawin lagi? Mertuanya malah bilang, lu si mandul. Wah lebih menyakitkan saudara. Ya. Papa mama ya kepingin nih mang cucu, nunggu dari kamu kelamaan ndak keluar-luar saudara. Ya. Waduh ketemu mertuanya tambah sakit hati, jangan-jangan Hana ini. Yang ketiga, gara-gara dia ndak punya anak, Alkitab bilang, walaupun Elkana cinta Hana, tapi dia cuma kasih satu bagian dari yang Elkana punya buat Hana. Sementara istri keduanya Elkana dengan anak-anak yang cukup banyak dapat lebih banyak saudara. Wow, istri-istri kalau tahu gini pasti sakit hati. Saya berapa kali ngelayani suami istri bertengkar. Gara-gara si istri tahu uang suaminya dibagi ke adik suaminya. Saudara, iya. Dibagi ke keponakan suaminya yang sedang ngalamin masalah. Diberikan kepada kakak dari suami. Istrinya tahu marah besar saudara. Loh itu dibagi ke keluarga aja marah. Apalagi ke istri yang lain. Apa enggak lebih kepingin nyamura itu leher suami saudara. Iya. Kepada Hana dipesankan Grab. Istrinya dibeliin mobil listrik saudara. Iya. Itu menyakitkan loh saudaraku. Dia dapat lebih banyak, gua cuma dapat satu bagian. Dia dapat banyak dari suamiku. Ini realita ketiga yang menurut saya menyakitkan buat Hana. Bahkan yang keempat, tahu yang keempat yang menurut saya puncak yang luar biasa dari seorang Hana. Siapa yang buat Hana tidak bisa hamil? Duh tadi tidak baca. Sampai 2 kali ditulis, siapa yang bikin Hana tidak bisa hamil, menutup kandungannya? Tuhan. Ayo kalau Anda dan saya jadi Hana, apa kita tidak mendadak jadi ateis saja saudara? Ya. Siapa yang bikin kita tidak punya anak? Tuhan yang menutup kandunganku. Herannya, tiap tahun diajak ibadah di Silo, Hana tidak pernah mau absen, saya ikut doa. Keren ini. Colek kiri kanan, lu bisa enggak jadi kayak Hana, saudara? Kalau enggak diungkap gini kurang tahu penderitaan Hana, saudaraku ya. Bener enggak saudaraku? Tuhan yang menutup kandungannya, elu toh yang nutup. Ayo Han kita doa. Nehi katanya Hana, saudaraku ya. Dia yang bikin aku enggak punya anak. Sakit loh dengan Tuhan loh. Saya melihat wajah-wajah yang juga lagi kecewa, jangan-jangan dengan Tuhan, saudaraku ya. Kok gini Tuhan? Kok ini yang terjadi Tuhan? Itu juga dialami Hana. Engkau toh yang nutup kandunganku. Ya Tuhan. Wah kalau saya sudah jadi Hana diajak ibadah, nehi saudara. Saya milik labing saudara. Ya. Wah, lo dia yang nutup kandungan kita. Lo mau doa apa lagi? Mau datang ngapain lagi? Dia yang bikin kita tidak punya keturunan, padahal itu yang dirindukan. Wah sakit hati dengan Hana. Ceritanya Hana ini mirip dengan ceritanya Marta dan Maria. Waktu ngasih kabar Tuhan Yesus bahwa Lazarus adik mereka sakit keras dan hampir mati. Dia ngirim WA sama Yesus, tolong guru, tolong. Kalau bisa datang doakan. Tidak lama dicek WA-nya contreng 2, sudah masuk. Saudara, iya. Tidak lama dicek lagi udah berwarna, udah dibaca. Tapi Yesus nggak datang-datang. Untung Marta dan Maria nggak tahu kalau Alkitab menulis dia terima WA,
tapi sengaja nggak datang. Kalau tahu sengaja bisa pahit itu saudara. Ya. Halo? Coba colek sekali lagi. Bisa jadi Marta Maria sengaja loh dia enggak tolong saudara. Ya. Kayaknya kalau kita ngalamin ini udah berhenti pelayanan, berhenti jadi usher, berhenti jadi apapun saudaraku. Sakit hati. Why? Sengaja tuh kau enggak datang pada waktu kami butuhkan. Sengaja kau tutup rahimku. Saya kaget. Orang yang punya realita sengeri ini tetap punya iman kepada Tuhan yang menutup kandungannya. Yang berapa tadi? Yang keempat sudah ya. Suaminya kawin lagi, dia masalah dengan kewanitaannya, dengan perempuan yang lain suaminya punya keturunan dengan dia enggak. Pembagian jadi enggak adil, dia terima sangat sedikit, sementara yang lain terima sangat banyak dari suaminya. Yang keempat Tuhan menutup kandungannya. Yang kelima Bapak Ibu, kalau udah jalan bareng, madunya yang bernama Penina, mulutnya ember, saudara ya. Waduh, bullying, hina, ngejek. Waduh, kalimat yang setiap kali dikeluarkan Penina mengandung sianida, saudara. Ya, menyakitkan buat anak. Tapi yang saya heran, tiap tahun diajak bersama jalan beribadah ke Silo, Hana tetap ikut loh. Saya bayangin kalau saya jadi Hana, Toto Elkana bilang, kita akan siap-siap ya ke Silo untuk berdoa ya. Kalau saya jadi Hana, pertanyaan saya yang keluar adalah, perempuan itu ikut enggak saudara? Ya. Ayo, kalau Anda dan saya jadi Hana, kira-kira kita ada di posisi itu. Wah kalau Hana orang Surabaya kayak saya, wedok iku melu ora saudara. Ya. Menyebut nama itu najis saudara. Ya. Nek itu menyebut nama perempuan itu ikut enggak? Begitu dibilang, ikutlah. Saya yang enggak kalau gitu. Atau lu berangkat dulu deh dengan dia, saya nyusul, atau tahun ini aku enggak ikut. Sakit hatinya. Itu betul tuh katanya itu sakitnya itu di mana-mana. Saudara, ya. Sakit dengan suami, sakit dengan dirinya, sakit dengan pembagian yang tidak adil, sakit dengan Tuhan yang tetap kandungannya, sakit dengan madunya. Wah yang keenam bos, sakit hati sama Pak Gembala, saudara. Ya. Wong doa sama Bapak Gembalanya dibilang sakau. Saya kok yakin kalau ini kita yang jadi Hana, putuskan pindah gereja, saudara. Ya. Yang nyakitin saya bukan WL Pak, bukan pemimpin konsel, Pak Penggembala Pak, saudara. Ya. Ngomongnya sembarangan, ngakimin sembarangan. Wih kalau saya jadi Hana, tahun depan diajak doa lagi di Silo, enggak mau, enek dengan semuanya, saudara. Ya. Saya waktu nyatet ini, saya bilang Tuhan, ini kalau saya jadi Hana, jangankan ngalamin yang keenam, ngalamin cuma 3 aja, udah ateis saya saudara. Ya. Saya udah enggak mau ibadah apalagi pelayanan. Ini Hana kok tetap bisa ya Tuhan. Wow, di situ saya coba belajar apa yang membuat Hana tak tergoncangkan di sikon yang seperti itu. Mau tahun ini Anda dan saya tidak pernah tergoncangkan dengan goncangan apapun yang terjadi. Yuk, Anda lagi membahas soal iman. Iman yang dibangun dengan baik mesti bisa dibuktikan. Lewat semua realita yang tidak mudah, Anda dan saya tetap melangkah, bahkan sampai mengalami rencana Allah yang luar biasa. Waktu saya coba kulik, apa ya rahasianya? Ini 6 hal menyakitkan. Kita ngalamin 2, 3, 4, udah nyerah saudara. Ya, ini Hana enggak. Sampai akhirnya, dia cuman pengen punya anak. Ternyata surga kasih dia nabi besar yang luar biasa. Tuhan kasih lebih dari yang dia doakan dan pikirkan. Apa rahasianya? Poin waktu saya merenungkan ini, Tuhan tahu ingatkan kondisinya Hana mirip dengan kondisinya Daud yang juga terlukai oleh keluarga. Ayahku dan ibuku sudah meninggalkan aku, sudah membuang aku. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyambut aku. Daud juga punya masalah dengan keluarganya yang tidak pernah menghitungnya sebagai anak. Pernah ada pendeta bilang, iya karena Isai dan istrinya kepingin anak perempuan, lahir Daud yang ke-8 laki lagi, dibenci Daud. Saya kurang setuju dengan sharing itu. Kenapa? Loh anaknya
nomor 1 sampai 7 laki semua loh saudara. Iya. Yang ke-8 Daud laki, kenapa cuma Daud yang dibenci? Mbok yang ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 dibenci juga saudaraku. Iya, karena 1, 2, 3 udah laki saudaraku. Jadi saya meyakini kenapa Daud dibuang Isai dan istrinya bukan karena faktor gender. Bukan karena Isai dan istrinya pengen anak perempuan yang lahir Daud laki. Saya lebih menghargai ketika berasumsi Daud dibenci gara-gara waktu istrinya hamil Daud. Wah, Pak Isai tuh kerjaannya bangkrut saudara. Iya. Nah, itu lebih make sense, saudara, ya, lebih masuk nakal. Makanya Daud yang ke-8 dibenci. Tapi saya curiga, bukan juga karena itu. Ada sesuatu dengan diri Daud yang bermasalah. Fisiknya kah? Ada dalam diri Daud ada sesuatu yang bermasalah. Dari mana saya tahu? Dari catatan Mazmurnya Daud di 139 ayat 13 dan 14. Daud berkata, Engkaulah yang menenun aku di dalam rahim ibuku. Engkaulah yang membentuk aku, bahkan selagi aku bakal anak. Daud cuma mau ngomong begini, yang bikin aku ada bukan semata-mata sperma papaku kemarin membuahi sel telur mamaku jadi aku. Bukan, tapi aku ada karena engkau yang punya rencana dalam hidupku. Lalu Daud bilang begini, dan aku bersyukur kepadamu karena kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Waktu saya baca ini kayaknya kalimat ini yang Daud mau tanyakan sama papa mamanya. Kenapa kalian tidak bisa lihat aku adalah anak yang dahsyat dan ajaib? Why? Dia bilang begitu. Apa karena aku punya cacat fisik kah? Punya sesuatu yang gak asik kah secara fisik? Kalian putih, aku hitam, jangan-jangan gitu ya. Ada sesuatu kan dengan fisikku sampai kalian gak bisa nerima aku sebagai anakmu. Itu Samuel datang bilang, salah satu anakmu jadi raja gantikan Saul. Lu kirim dan semua kumpulkan, kecuali gua lu gak undang saudara. Ya. Ada sesuatu kayaknya dengan kondisi keberadaannya Daud. Dia bilang, thank you Tuhan, aku tahu kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan kalimat terakhirnya, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Waktu saya kembali renungkan ini kayaknya juga yang dialami oleh Hana. Dia sakit dengan suaminya, sakit dengan madunya, dia sakit dengan dirinya sendiri juga. Yang tidak bisa ngasih keturunan. Ada masalah dengan ovarium dan sel telurnya, dengan kewanitaannya. Sampai tidak bisa ngasih keturunan. Tapi rupanya Hana ngalami kayak Daud. Apa yang dialami mereka? Mereka orang-orang yang berdamai dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 2 poin ini menunjukkan ada banyak sikon yang menyakitkan jadi selesai kalau Anda dan saya sudah berdamai dengan Sang Pencipta dan dengan diri kita sendiri. Kalimat kita kayak catatannya Korintus itu, kasih karuniamu cukup buat kami Tuhan. Wow. Jadi yang hari ini datang lagi banyak kesakitan, lagi banyak kekecewaan dan kepahitan. Saya tawarkan di awal tahun ini, mumpung kurang seminggu bulan ini sebelum ditutup. Alami cintanya Tuhan yang membuat engkau berdamai dengan Dia dan dirimu sendiri. Sampai engkau dan aku bisa berkata, kasih karuniamu enough for me. Keren saudara. Orang yang belum berdamai dengan Tuhan dan dirinya ditandai dengan apapun, dengan siapapun suka bermasalah, saudara. Ya. Ketemu siapapun, berjumpa dengan realita apapun, suka bermasalah. Itu karena benang merahnya dia sedang punya masalah dengan dirinya sendiri, bahkan dia sedang punya masalah dengan Tuhan penciptanya. Begitu 2 ini beres, selalu ditandai sebaliknya. Ketemu apapun, ketemu siapapun, tidak pernah jadi masalah. Wow. Itu Yusuf sampai ketemu kakak-kakak yang jahat sama dia, yang dorong dia masuk sumur kering, yang jual dia ke saudagar dari Midian, Ismaeli, yang bawa dia berpisah dari papa tercinta. 1 kali dia jadi Perdana Menteri di Mesir dan saudara-saudara yang jahat ini datang. Kalimatnya, kalian memang mereka-rekakan yang jahat atas aku. Jadi masih ingat betul itu semua kejahatan kakaknya. Tapi kalimatnya gini, tapi tenang kak. Tuhan sudah merubahnya jadi baik. Nyantai aja. Justru untuk maksud seperti ini gue ada di sini. Kamsia ya udah jahat kemarin buat saya, saudara. Ya. Loh, orang yang berdamai dengan Tuhan dan dirinya ditandai dengan ketemu apapun, ketemu siapapun.
Enggak pernah jadi masalah. Wajah Anda kayaknya wajah lagi ketemu siapapun bermasalah loh saudara. Iya. Aduh. Yuk. Sebelum bulan ini ditutup dan kita melanjutkan 11 bulan ke depan di tahun 2026. Kita mau ketemu kasihnya Tuhan yang mendamaikan kita dengan Dia dan diri kita sendiri. Yang kedua, catatan saya dari Hana adalah ini orang membangun mental health yang keren, saudara. Dia membangun kesehatan jiwa yang keren. Apa itu kesehatan jiwa, Pak Pram? Pikirannya, perasaannya, kehendaknya ternyata sama dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Kayak yang ditulis Filipi 2 ayat yang kelima. Biarlah di dalam hidupmu bersama, kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ternyata membangun jiwa yang sehat itu caranya download pikiran Kristus jadi pikiran kita. Ngunduh perasaan Kristus jadi perasaan kita. Kita terus mendownload kehendak Kristus jadi kehendak kita. Dan orang-orang yang terus mendownload jiwanya disehatkan ini. Kata 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Kalau jiwamu baik-baik dan sehat-sehat saja. Maka yang lain juga baik dan sehat kata Alkitab. Wah, yang betul bukan mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Wah, keliru itu. Orang gila yang telanjang itu tubuhnya sehat. Enggak pernah kerikan, bersin, muntah, enggak pernah saudara. Ya, makan sampah padahal saudara. Tapi jiwa mereka hancur loh. Perasaan pikirannya babak belur loh. Kelihatannya telanjang, enggak pakai sendal, jalan kemana-mana sehat. Kita yang pakai baju lengkap aja gampang pilek saudara. Ya. Ini orang enggak pernah sakit, tapi mereka jiwanya hancur. Alkitab itulah kebenaran. Bukan mensana in corpore sano, corpore sano in mensana yang benar saudara. Ya. Jiwamu sehat, pikiranmu, kehendakmu, perasaanmu sehat. Yang lain bakal baik-baik saja. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bicara tentang hati yang gembira, talk about feeling itu. Bicara tentang perasaan itu. Begitu asam lambung naik tinggi, ma terganggu, minum obat yang normal tidak bisa, datang ke dokter, langsung dokternya tanya, lagi mikir apa Bu? Saudara, iya. Lagi mikirin apa Pak? Loh ada hubungan pikiran dengan lambung ternyata saudara. Iya. Loh ini jiwa semua ini pikiran, perasaan, kehendak. Makanya jemaat LGF terus download pikiran Kristus jadi pikiran kita. Perasaan Kristus jadi perasaan kita. Kehendak Kristus jadi kehendak kita. Sampai ditandai orang yang jiwanya sehat, ketahuan dari pilihan, keputusan, reaksi, respon terhadap apapun yang datang, keren saudara. Satu kali saya diundang khotbah satu gereja yang bikin album, yang lagu-lagunya kita pun nyanyikan dalam ibadah kita. Jam 7 dan jam 10 pagi saya diundang khotbah di sana. Saya datang saudara, begitu saya duduk di depan ikut pujian penyembahan, telinga saya agak terganggu. Kenapa? WL-nya fales nyanyinya saudara. Iya. Dengan musik itu bisa ndak matching, notnya, nadanya, masuknya ndak matching. Wah saya awal-awal, ini apa gereja yang bikin album kok gini ya saudara? Iya. Kayak salah masuk gereja saya saudara. Telinga saya terganggu. Tapi saya diingatkan Tuhan, sudah Pram. Yohanes 4 mencatat surga bukan cari singer, Tuhan cari worshiper yang nyembah dalam roh dan kebenaran. Untuk melipur telinga yang sakit saudara. Iya. Udah sembah aku walaupun WL-nya fales. Udah katanya sembah aku, ya udah saya coba atur untuk nyembah Tuhan. Tapi jujur tetap terganggu telingaku, fales banget suaramu saudara. Ya. Sampai tidak lama kemudian di deretan saya duduk, datanglah seorang cewek, seorang gadis yang terengah-engah rupanya lari dan duduk di depan. Dia tutup mata, perkiraan saya doa. Tidak semua yang tutup mata sama dengan doa, beberapa cuma ritual dan agamawi belaka, saudara. Ya. Jadi saya lihat dia doain, tidak lama dia ambil aqua di depan meja dan dia minum. Tidak lama saya lihat WL yang fales, kayak ngasih kode supaya mic-nya segera diambil. Begitu saya lihat, semua yang saya lihat ini, kesimpulan saya, oh ini WL pengganti. Ini telat WL-nya saudara, ya, baru datang saudara. Dan benar setelah dia minum, dia naik ke atas, dia pegang mic, dia nyembah, diajak kita memuji Tuhan. Wah beda 180 derajat. Dan akhirnya saya khotbah,
Selesai khotbah dia bantu saya nyanyi, sampai ibadah jam 7:30 selesai. Saya dibawa ke ruang pembicara, disiapin cemilan, makanan, kopi dan sebagainya. Dia diajak ngobrol, WL yang telat ini masuk, enggak tahu mau ngambil apa di dalam ruangan saya lagi ngopi itu. Begitu saya lihat dia masuk, jawaban saya atau panggilan saya ke dia adalah, bangun jam berapa tadi, saudara? Iya. Kamu bobok jam berapa semalam? Telat bangun ya, sampai telat datang melayani ya. Itu kalimatku. Yang saya kaget. Ini WL berkata sama saya, Kopram, saya WL pengganti kok. Maksud lo, saudara? Iya. Wajahku terus berubah, saudara. Iya. Maksudnya apa ini? Kok WL yang mestinya tugas jam 7 dan 10. Sampai Kopram ngopi, belum bisa dihubungi kok. Bantu doa ya kok, tidak ada apa-apa dengan dia, ini teman-teman lagi cari. Saya mestinya tugas nanti sore kok, ibadah yang sore. Karena rumah saya paling dekat dengan gereja, dan WL yang jam 7 enggak datang. Saya ditelepon, dibanguni tadi, diminta untuk menggantikan. Saya lihat lagu-lagunya kok saya bisa semua, saya cepat-cepat mandi, saya cepat-cepat ganti pakaian, cepat-cepat dandan ala kadarnya lari. Sampai mungkin Kopram tadi lihat saya terengah-engah. Dan akhirnya saya maju. Puji Tuhan ibadah pertama diselesaikan, bantu doa ya kok, enggak ada apa-apa dengan WL yang enggak datang ini, lagi dicari sama teman-teman. Semoga enggak ada accident atau apapun. Begitu dijelaskan demikian, saya langsung minta maaf saudaraku, sorry, aku pikir lu yang telat saudara, iya. Aku pikir kamu yang telat bangun, sorry ya maafkan saya udah ngakimin kamu. It's okay Kopram, saya kok yakin enggak cuman Kopram, jemaat yang enggak tahu kayaknya mikir yang sama deh dengan Anda. Makanya saya bilang, wah tahu gitu kamu tadi naik pegang mic, kamu jelaskan dulu, klarifikasi supaya kami enggak salah sangka. Dia bilang, Kopram lihat enggak suasananya tadi yang enggak asik, berat sekali. Kalau saya naik panggung pegang mic masih klarifikasi. Saya yakin jemaat tambah enggak nyanyi, pada nanya ini WL yang telat siapa tahu saudara? Iya. Malah enggak nyanyi kok saudara. Iya. Malah enggak nyembah Tuhan, malah nanya-nanya. Udahlah. Biarkan mereka mungkin negative thinking tentang saya. Asal hari ini ibadahnya tetap Tuhan lawat dan luar biasa Tuhan bekerja. Saya dengar penjelasannya. Langsung saya kasih tangan, jiwamu sehat nak, keren nak saudara kok. Halo? Colek kiri kanan, dilarang sakit jiwa di LGF. Kasih tangan saudara, iya sembuh saudara kok. Halo? Wajah-wajah sakit jiwa kayak ini saudara, iya. Lihat wajahmu kayak tertempeleng loh, saya enggak nempeleng giles saja saudara, iya. Biar semua yang memasuki tahun yang baru, tubuh jiwa rohnya disehatkan Tuhan. Khususnya belajar ngadapin realita-realita, tantangan-tantangan yang tidak mudah. Yang sudah nongol. Ini awal tahun aja kayak begini, apalagi 11 bulan ke depan. Lebih ngeri jangan-jangan. Tapi kalau Anda dan saya bangun seperti Hana, kita berdamai dengan Tuhan dan diri kita karena terus ngalami cintanya. Kita membangun mental health yang kuat, membangun jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Seperti yang ada pada Kristus itu yang kita unduh. Ketahuan dari pilihan, dari keputusan, dari reaksi, dari respon kita. Kau akan melihat tahun yang penuh masalah ini tetap melahirkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Wow. Satu lagi yang terakhir. Hana membangun kualitas iman, kualitas kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Coba, waktu dituduh, dia sakau, ternyata dia doa. Rupanya Imam Eli malu dengan kesalahannya. Seperti saya malu tadi berasumsi yang salah tentang WL yang telat tadi. Imam Eli rupanya juga malu. Oh lu doa toh, saya pikir sakau. Waduh, saya sendiri lama enggak doa pendetamu ini saudara. Iya. Sampai firman Allah jarang, penglihatan pun sudah enggak sering kata Imam Eli. Karena aku putus hubungan sama Tuhan. Lu doa toh. Allah Israel kiranya kasih ya yang lu minta kepadanya. Begitu kalimat yang mungkin asal jawab dari Imam Eli ini didengar oleh Hana. Alkitab berkata, berdirilah Hana dari doanya, bangunlah dia dari doanya. Mukanya tidak muram lagi, dari mogok makan jadi mau makan. Wow. Apa itu? Itu imannya dibangkitkan. Wah, emangnya langsung hamil. Pulang dari situ,
Oh, kok sudah enggak mens ya? Enggak gitu loh ceritanya saudaraku ya. Baca baik-baik. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kata setahun kemudian itu perlu digarisbawahi. Artinya kalau tahun depan Samuel lahir, 9 bulan sebelum lahir ada di rahimnya Hana. Berarti dari dia bangun dari doanya, enggak muram lagi mau makan, sampai 3 bulan di depan, masalah tetap enggak berubah loh. Dia tetap mandul. Karena kalimatnya setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan Samuel. Apalagi kalau mengandungnya baru tahun depan. Bulan ke-21 Samuel baru lahir, saudaraku ya. Karena setelah positif hamil 9 bulan di rahim, saudaraku. Waduh, minimum 3 bulan. Sikon tidak pernah berubah. Tetap mandul, tetap tidak mengenakkan. Tapi tidak pernah ada cerita Hana muram lagi, Hana mogok makan lagi. No. Iman model apa ini yang dibangun Hana? Iman kualitas kerajaan Allah yang unshakable kingdom. Iman yang tidak pernah tergoncangkan. Lu gimana bisa bangun iman kayak begitu? Kata Matius 7 begini, orang yang membangun imannya dengan kualitas kerajaan yang tak tergoncangkan, itulah orang yang setelah dengar firman, praktek. Dengar firman, melakukan. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu karang yang teguh. Datang banjir, datang tofan, datang hujan deras, rumahnya tidak pernah roboh. Itu iman model kerajaan, itu iman yang itu dengar, lakukan, dengar, taati. Ternyata itu iman kerajaan Allah yang dibangun Hana. Sampai akhirnya Sikonnya mestinya udah bikin dia remuk, bukan cuma roboh, hancur babak belur. Dia tetap berdiri dan terus melangkah dengan iman yang luar biasa. Tahun ini berdamai dengan Tuhan dan dirimu. Tahun ini bangun mental health yang kuat. Anak-anak muda, patahkan itu generasi stroberi. Kita ganti jadi generasi luar kuat, dalam juga dahsyat. Luar sehat, jiwa, tubuh, roh kita juga disehatkan. Dan yang ketiga, bangun iman, kualitas kerajaan yang tak tergoncangkan. Dengar, belajar taati. Dengar, belajar laksanakan. Kau sedang membangun rumah yang dilanda apapun, atas, bawah, samping, melandamu. Enggak pernah rontok. Engkau akan bahkan mengalami sesuatu yang ilahi muncul di Sikon yang enggak baik ini. Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri yuk. Wow, bicara buat kami Tuhan. Kunci F ya. Bicara buat kami, khususnya yang hari ini sedang ngalamin banyak hal yang sengeri Hana. 6 hal yang menyakitkan. Dengan suami sakit, dengan diri sendiri sakit, dengan siapapun sakit, dengan Tuhan juga kecewa, dengan gereja juga kecewa. Saya berdoa siang ini kita memulai bulan ini, tahun ini dengan kesembuhan tubuh jiwa roh kita. Yuk.